Kompetisi kasta tertinggi Indonesia Super League 2015 hingga kini belum menemukan kejelasan kapan akan digulirkan. Belum lengkapnya sejumlah dokumen persyaratan sejumlah peserta membuat ISL musim 2015 harus ditunda pelaksanaannya. Sebelumnya, PT Liga Indonesia selaku operator pelaksana telah menetapkan tanggal pelaksanaan pada 20 Februari lalu. Namun seluruh peserta yang terdiri dari 18 klub tidak lolos dalam proses verifikasi yang dilakukan PT Liga dan Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI. Dari 18 klub peserta ISL musim 2015, kini baru 3 klub yang memenuhi persyaratan. Sedangkan 15 lainnya belum melengkapi sejumlah dokumen sebagai persyaratan peserta kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Dokumen tersebut antara lain bukti pelunasan gaji pemain, kontrak kerja profesional pemain dan pelatih, serta bukti pelunasan pajak. Saat ini PT Liga Indonesia kembali menetapkan 4 April sebagai tanggal pelaksanaan bergulirnya kompetisi Indonesia Super League. Apakah jadwal tersebut akan terrealisasi dan mungkinkah BOPI akan mengeluarkan rekomendasi? Masyarakat pencinta sepak bola tanah air kini tengah menunggu kapan kepastian bergulirnya Indonesia Super League musim 2015. Ya, pemirsa, masyarakat pecinta sepak bola kini tengah menanti kejelasan kapan bergulirnya kompetisi Indonesia Super League musim 2015. Setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan, saat ini PT Liga kembali menetapkan 4 April 2015 sebagai awal pelaksanaan kompetisi. Mungkinkah kompetisi ISL ini akan berjalan sesuai dengan rencana? Untuk membahas hal ini sudah hadir Sekretaris PT Liga Indonesia Tigor Shalom Boboy dan pengamat sepak bola Hanif Marjuni. Selamat pagi Bang Tigor dan Mas Hanif. Selamat pagi. Saya ke Bang Tigor dulu, Bang. Sebelum kita bicara ini apakah akan berjalan 4 April, tapi ini kan sekarang tuh masih berlangsung proses verifikasi. Nah, sampai dengan hari ini berapa klub yang sudah lolos verifikasi? Ya, yang pertama terkait dengan tanggal 4 April. Itu sebenarnya keputusan bersama yang dibuat oleh Liga dengan BOPI sendiri, dengan Kemenpora, dan disaksikan oleh perwakilan dari DPR waktu itu, yang kita sepakat terkait dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh BOPI. Penundaan ini harus jelas ujungnya. Dan kita sepakat waktu itu tanggal 4 April kita pilih sebagai tanggal untuk kick off ISL. Tapi kan sekarang sudah deadline-nya sudah semakin sempit. Betul. Dalam proses verifikasi yang dilakukan memang banyak kendala yang sebenarnya ditemui oleh PT Liga juga. Klub-klub dalam posisi yang tadi disebutkan ada dokumen wajib yang harus dipenuhi, antara lain ada laporan keuangan, laporan pajak, kemudian dokumen kontrak pemain dan sebagainya, yang itu menjadi parameter. Kemarin BOPI mengeluarkan 3 kategori A, B, dan C, yang itu pada akhirnya nanti akan lahir sebuah rekomendasi. Kita tidak bisa bicara apakah klub yang belum memenuhi kategori B dan C ini bisa mengikuti kompetisi atau tidak. Karena sebenarnya wewenang itu bukan ada di BOPI, bukan ada di Liga, tapi ada di PSSI melalui Exco yang itu diatur oleh statuta PSSI. Tapi kalau sampai sekarang berarti kan idealnya kan semua tuh kategori A kan? Iya. Nah, benarkah sampai sekarang tuh hanya ada 3? Iya, kategori A di sini kan yang disebutkan oleh BOPI, dokumen wajibnya sebenarnya sudah terpenuhi. Hanya kelengkapannya masih belum mencapai 100%. Liga dan BOPI kemarin sudah melakukan verifikasi bersama tanggal 16 Maret kemarin di Liga, dan itu kita sudah menemui progres yang lumayan, dan sampai per hari ini kalau kita bisa ukur secara persentase itu sudah 80% bisa terpenuhi. Termasuk beberapa klub yang masuk di kategori C itu bisa naik ke kategori B, dan kategori B bisa masuk ke kategori A. Tapi kategori A ada 3 atau 4? Saat ini mungkin sudah sekitar 5-6 klub. 5-6 klub. Berarti sudah mending lah. Sudah ada progres. Ada progres. Nah, rata-rata yang paling sulit untuk dipenuhi oleh mereka apa sih, oleh klub? Yang paling sulit bagi mereka pertama adalah laporan pajak. Ini juga sebenarnya mungkin jadi pembelajaran juga buat klub. Pada saat mereka berubah status menjadi perseroan terbatas, ada kewajiban yang harus mereka penuhi dari sisi undang-undang, yang dari sisi negara pun memang kita harus patuh juga terhadap pajak. Ini yang menjadi kesulitan karena baru pertama kali ini juga disampaikan kepada klub. Kemudian mungkin waktunya juga kemarin agak mendadak juga dari BOPI, yang menyebabkan mereka sekarang dalam proses untuk menyelesaikan ini. Yang kedua adalah kontrak pemain.
sudah menjadi sebuah rutinitas sebenarnya bagi klub untuk dapat melakukan kontrak pemain sebelum kompetisi dimulai. Prinsipnya, kalau tidak ada kontrak berarti tidak bisa main di kompetisi. Dan sekarang klub dalam proses yang masih negosiasi pemain, kemudian dengan adanya perubahan jadwal ini mereka juga melakukan review lagi terhadap kontrak yang sudah mereka lakukan. Jadi mereka punya kesulitan untuk, sebenarnya kontraknya sudah ada, tapi mereka harus ada. Kalau pembayaran gaji pemain? Pembayaran gaji pemain kita pastikan sudah tidak ada kendala. Tidak ada kendala, oke. Dan itu pun Bopi sudah dalam rilisnya kemarin, dalam pertemuan kita juga sudah sudah clear untuk urusan tunggakan pemain. Saya ke Mas Hanif. Mas Hanif, kalau melihat ini kan sekarang ini SLL sekarang ini ada proses verifikasi. Yeah. Logikanya verifikasi ini kan harusnya membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Betul. Dengan tujuannya kebaikan. Tapi bahwa sekarang klub-klub kita ternyata keteteran untuk memenuhi atau untuk lolos dari verifikasi yang ditetapkan oleh Bopi dan juga YSL ini. Ya, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana proses sepak bola Indonesia, terutama yang terkait dengan verifikasi 5 aspek verifikasi di klub Indonesia, sebenarnya tidak hanya berlangsung di musim ini, namun kalau kita melihat sepanjang digulirannya ISL, itu sudah dilakukan. Persoalannya memang agak sulit bagi tim-tim kita profesional untuk bisa dalam tanda petik melunasi semua syarat verifikasi. Dan perlu diperhatikan, kalau kita melihat flashback ke belakang, sepak bola Indonesia itu sempat kisruh dalam 2 tahun lalu. Yeah. Artinya dalam waktu 2 tahun ini, kalau harus diharapkan dalam situasi yang benar-benar ideal, jelas sangat sulit. Jangankan Indonesia, kita tahu bahwa di Serie A, Italia ya, yang setelah masa Calciopoli, sampai saat ini pun kalau perhitungan acuannya pada verifikasi, di Italia Serie A yang notabene adalah kasta tertinggi, dari 20 tim yang ikut, itu hanya 7 yang sehat. Bahkan tim-tim sekelas Juventus, AS Roma, Inter Milan, itu dinyatakan tidak sehat. Jadi artinya, kalau kita berasumsi kita harus memiliki sebuah tim yang benar-benar ideal, jelas sangat sulit. Prosesnya sangat panjang. Tetapi kan kalau misalnya kayak cuman pembayaran pajak, terus kemudian kontrak pemain, dan itu harusnya itu merupakan syarat mutlak sebenarnya ketika pengelolaan satu tim yang profesional. Betul. Dan satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kalau hitungannya lebih ke arah sana, bisa dibenarkan. Namun kalau kita melihat bagaimana kalau kita melihat bagaimana pengelola tim, itu background-nya bukan orang-orang yang dalam tanda petik memahami dalam hal itu. Rata-rata adalah orang bola yang notabene fokus pada technical. Jadi memang harus butuh proses. Tidak hanya di kita, Malaysia juga mengalami hal serupa. Bahkan Thailand pun yang notabene dianggap sebagai kiblat sepak bola ASEAN juga masih bermasalah dengan hal itu. Jadi saya pikir artinya kalau misalkan apakah ini bisa segera digulirkan dalam waktu dekat 4 April, kalau kita asumsinya harus dalam kondisi yang benar-benar ideal, akan sangat sulit. Namun jelas harus ada toleransi di sana. Ingat, toleransi berarti termasuk juga berarti harus lebih fleksibel dalam menerapkan aturan seperti itu? Fleksibel dalam artian standarnya sudah dinaikkan. Jadi tidak harus, kalau kita berbicara angka ya, misalkan 1 sampai dengan 10, sekarang mungkin sudah berada di angka 7 gitu ya. Jadi kalau sudah mendekati 8, silahkan. Nah kalau kita harus 10, saya pikir ini 18 tim, 18 sampai 20 tim ya. Artinya akan menjadi sebuah perkara yang sangat sulit untuk mengarah ke sana. Nah, kalau kemarin kan dari 3 tuh sekarang katanya sudah naik sampai 5 apa 6 lah. Apakah ini juga termasuk juga bahwa memberi toleransi akhirnya terhadap klub-klub sehingga banyak klub yang harusnya yang tadinya di level B atau C kemudian bisa naik? Ya, saya sih kami belum mengerti secara detail apa maksud kategori A, B, dan C ini. Karena sebenarnya Liga dan PSSI itu punya regulasi tersendiri terkait dengan klub licensing. Jadi bagaimana klub itu bisa dikatakan profesional? Tadi yang Mas Hanif sebutkan, ada 5 aspek di sana. 5 aspek inilah yang menjadi dasar kita setiap tahun kita melakukan itu. Dan memang faktanya tahun lalu saja baru ada 3 klub yang bisa dikatakan profesional. Arema Indonesia, Persipura Jayapura, dan Persib Bandung. Beda dengan apa yang disampaikan oleh Bopi. Kategori itu kan hanya melihat dokumen. Tapi di kita bukan hanya melihat dokumen, kita juga melihat kualitas yang ada di dalam dokumen itu. Kita juga melakukan kunjungan kepada klub masing-masing, kita melihat, misalnya contohnya youth development. Benar nggak sih mereka punya tim usia muda? Benar nggak sih mereka punya stadion yang layak gitu? Dan ini kalau dalam parameter dokumen saja menurut Bopi ini masih kurang, ya kami juga kemarin akhirnya mencapai satu kesepahaman. Kenapa akhirnya bisa progresnya meningkat cukup banyak gitu? Karena sebenarnya dokumen itu ada. Tapi bagaimana mereka menilai dan bagaimana kami menilai itu kan menjadi sesuatu yang berbeda. Berarti sebenarnya persoalannya selama ini adalah ketika PT Liga ataupun Bopi ini masih belum satu visi dalam melihat. Ada perbedaan kacamata di sana ya. Kita tahu bahwa PT Liga memiliki standar tersendiri dalam hal ini untuk menilai sebuah tim ideal untuk menjalankan sebuah kompetisi karena ada 5 parameter di sana. Sementara kalau kita melihat parameternya Bopi dalam sudut yang berbeda pula, kita melihat mungkin lebih Bopi, dari sisi administratif sepertinya Bopi. Ya, dan saya melihatnya lebih disamaratakan dengan semua cabang olahraga. Apalagi
jelas dalam hal ini masing-masing cabang olahraga memiliki karakter dan kultur yang berbeda. Nah ini yang saya pikir yang harus benar-benar dipahami. Apalagi kita tahu bahwa kalau dikaitkan dengan undang-undang keolahragaan nasional, BOP itu harusnya membantu dan mengayomi dalam tanda petik ya. Nah, mengayomi dalam ini menurut saya lebih bagaimana memilah-milah ketika harus dihadapkan di ukuran sepak bola, bola voli misalnya, ataupun dengan bulu tangkis. Jadi ketiganya jelas atau beberapa olahraga itu sangat berbeda sekali, tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa disamaratakan. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Jurnal Pagi.